Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur kalau hari ini kami beribadah lagi kepadamu. Kami percaya hari ini ada kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah bagi kami. Tuhan, kami bersyukur karena kasih karuniamu kami ada sebagaimana kami ada. Hamba-Mu berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan melimpah atas kami semuanya. Melimpahlah kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami. Melimpahlah kasih karunia Tuhan atas keluarga kami. Melimpahlah kasih karunia Tuhan atas pekerjaan kami. Melimpahlah kasih karunia Tuhan atas pelayanan kami. Melimpahlah kasih karunia Tuhan atas masa depan kami. Melimpahlah kasih karunia Tuhan atas keuangan kami. Melimpahlah kasih karunia Tuhan atas segala aspek kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami mengalami pertumbuhan, pertambahan, perubahan. Kami mengalami kemuliaan Tuhan. Biarlah melalui kasih karunia Tuhan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan, jadilah kami orang-orang yang menerima kasih karunia, yang melimpah kasih karunia, dan yang mengalirkan kasih karunia. Biarlah sekeliling kami mendapat berkat karena Engkau sudah memberkati kami. Sekeliling kami menerima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami. Jadilah itu semua bagi kami, dan kami berdoa, urapilah hamba-Mu yang membawakan firman, dan berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biar hari ini menjadi hari berkat bagi kami Tuhan. Berbicaralah, sebab hamba-hamba-Mu mendengarkan. Kami mohonkan tutup bungkus kami, lindungi, sucikan, kuduskan kami, layakan kami dengan darah Yesus yang berkuasa, supaya oleh darah-Mu kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, dan dalam hadirat-Mu kami boleh menerima firman yang adalah kehidupan bagi kami. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Segala macam roh jahat, setan, iblis, sakit, penyakit, kelemahan yang bukan daripada Allah Bapa Sorgawi, segala jenis gangguan kami patahkan kuasa yang pergi dalam nama Yesus. Tidak bisa mengganggu kami dalam nama Yesus. Segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana jahat yang disusun melawan hamba-hamba Tuhan, melawan pemberitaan firman Tuhan, dan melawan gereja Tuhan, gereja kemenangan Indonesia, kami patahkan kuasa yang pergi berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami dalam nama Yesus. Dan dengan sukacita kami mohonkan Roh Kudus untuk boleh hadir dan untuk boleh menyatakan kuasa Tuhan, untuk boleh meneguhkan firman dengan tanda ajaib dan mukjizat. Dan untuk semua yang Kau lakukan bagi kami, kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama kami berdoa, dalam nama Yesus kami dengarkan firman dan diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Amang, Inang, dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Shalom. Selamat siang, selamat datang. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sangat bersuka cita kalau hari ini ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan untuk itu mari kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pelayanannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya dan yang bersyukur katakan amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada kasih karunia Tuhan yang memberikan kepada kita jalan keluarnya. Kita ada sebagaimana kita ada karena kasih karunia Tuhan. Saya berhadapan dengan orang-orang yang penuh dengan kasih karunia. Amin. Haleluya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya sendiri bersaksi saya tidak ada di tempat ini hari ini. Dan saya percaya adalah Tuhan yang memegang kita, adalah Tuhan yang menatang kita, menjagai kita dengan kasih-Nya. Kasih karunia, kasih yang diberikan, dikasih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Saya berhadapan dengan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berhadapan dengan orang-orang yang dikasih banyak pemberian yang baik dari Tuhan.
Saya berhadapan dengan orang-orang yang dikaruniakan kehidupan dari Tuhan. Saya berhadapan dengan orang-orang yang menerima kasih karunia yang melimpah-limpah. Itu saudara dan itu juga saya. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara-saudari, kasih karunia Tuhan bukan karena perbuatan kita. Justru sebaliknya, karena kasih karunia Tuhan kita dapat berbuah. Tuhan mengasihi kita sejak awalnya. Betapa mudah mengasihi seseorang yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang perhatian. Betapa mudah mengasihi seseorang yang boleh dikatakan nyaris sempurna, yang terkenal, idola. Mudah mengasihi orang yang demikian. Betapa sulit mengasihi orang yang jelek, orang yang kekurangan, orang yang bandel, orang yang susah. Itu sangat sulit mengasihi orang yang demikian. Tetapi Alkitab berkata Dia telah mengasihi kita ketika kita masih ada dalam dosa, ketika kita masih memberontak. Inilah kasih Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, tetapi setelah kita menerima kasih, kita dimampukan untuk berbuat baik. Kita dimampukan untuk berbuat yang luar biasa. Kita dimampukan untuk dapat memberkati sekeliling kita. Jadi kasih karunia bukan karena perbuatan kita, tetapi dengan kasih karunia saudara bisa berbuat. Hari ini saudara bukan hanya terpanggil untuk keselamatan. Kasih karunia yang terbesar adalah keselamatan jiwa. Dan itu kita terima secara cuma-cuma karena Yesus Kristus. Tetapi kita juga dipanggil untuk boleh berbuat sesuatu agar sekeliling kita menerima berkat. Yang setuju katakan haleluya. Nah, Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Dan kasih karunia Tuhan itu saudara menyelamatkan kita. Tapi ada kabar baik bahwa kasih karunia bukan hanya satu kali. Memang keselamatan hanya satu kali, tetapi kasih karunia Tuhan bisa terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan supaya sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan mengalir, memenuhi, bahkan melimpah dalam diri saudara kepada sekeliling saudara. Yang semangat katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan semangat bersyukur akan kasih karunia Tuhan, bolehkah saya undang saudara-saudari kembali bangkit berdiri sekali lagi untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita dengan tangan kanan kita. Kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Dan seperti biasanya, karena ada teman-teman kita, saudara-saudari kita dari luar negeri yang ikut menyaksikan dan ikut beribadah bersama kita dan mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, mohon izin dan restu saudara untuk boleh memperkatakan firman Tuhan ini dalam bahasa Inggris. Dan agar kita diberkati dua kali ganda, mohon izin dan restu saudara juga agar istri saya, Ibu Gembala, Ibu Popi Munte boleh menterjemah bagi kita semuanya. Dan untuk visi yang besar ini kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh sekali lagi lebih semangat lagi untuk Tuhan Yesus, haleluya. Thank you so very much. Terima kasih banyak. God bless you all. Tuhan memberkati saudara semuanya. Today we are going to listen again from the Word of God. Hari ini kita akan mendengarkan lagi daripada firman Tuhan. Still in our series, Our Awesome Promise. Masih dalam seri firman Tuhan kita, janji yang luar The biasa. promise that God will give. Janji yang Tuhan akan berikan. God will give to those who are called into His purpose, into His plan. Janji yang akan diberikan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang seturut dengan tujuan dan panggilan Tuhan. God already called you into salvation. Saudaraku, Tuhan sudah memanggil saudara masuk dalam keselamatan But jiwa. God also called you into His plan. Tetapi Tuhan juga memanggil saudara masuk dalam rencananya. Because of salvation we have life.
Karena ada keselamatan kita beroleh hidup. Our life become meaningful. Maka hidup kita memiliki arti. Because without salvation, Karena tanpa keselamatan, whatever we achieve, it will be nothing. apapun yang kita raih saudara, itu tidak ada artinya. Because at the end we are going to hell. Karena pada akhir hidup kita, nanti kita justru akan masuk ke neraka. We could achieve to become a philanthropic. Kita bisa saja menjadi seorang filantropik, orang yang suka membagikan uangnya kepada orang lain. Somebody that always kind to everybody. Orang-orang yang selalu baik kepada orang lain. We could achieve to become an influencer. Kita bisa saja menjadi seorang influencer, orang yang berpengaruh. Somebody that share his life to everybody. Yaitu orang-orang yang membagikan kehidupannya kepada orang lain. But if we don't have salvation, Tetapi kalau kita tidak memiliki keselamatan jiwa, we know that our life will end in hell. maka kita mengetahui hidup kita akan berakhir di neraka. We could be somebody good. Kita bisa saja adalah seorang yang We baik. could be somebody rich. Kita bisa saja adalah seorang yang kaya raya. We could be somebody that the world look at us. Kita bisa saja menjadi seseorang yang dunia memandang kita. But God is looking away from us. Tetapi Tuhan akan memalingkan wajahnya ketika melihat kita. But if we have the mercy of God, Tetapi ketika kita memiliki kasih karunia Tuhan, the grace of God, kasih oh, karunia, memiliki karunia kasih karunia Tuhan, and then we can save. maka kita bisa diselamatkan. And with that salvation, Dan dengan keselamatan jiwa itu, all of what we achieve segala sesuatu yang telah kita raih become meaningful. akan memiliki arti. Because at the end, Karena pada akhirnya we are not only receiving heaven as our reward, kita tidak hanya sekedar menerima sorga sebagai upah kita, but we also receiving crown as our reward. tetapi kita juga menerima mahkota kehidupan. I'm standing and speaking to the people, Saat ini saya sedang berdiri di hadapan orang-orang, the people that God loves so much, orang-orang yang sangat dikasihi oleh the Tuhan, people that God gave His grace, orang-orang yang kepadanya Tuhan memberikan kasih the karunia-Nya. people that God Himself is willing to die for. Di hadapan orang-orang yang karena saudaralah Tuhan bersedia untuk mati bagi The saudara. people that full of the grace of God. Saudara adalah orang-orang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. I pray Saya berdoa that in this week, bahwa dalam minggu ini, in fact all of our life, bahkan di sepanjang kehidupan kita, may we have the increase of the grace of God in our life. biarlah kita mengalami peningkatan dalam kasih karunia Tuhan dalam hidup It kita. shall be done for you, it shall be done for me, it shall be done for us. Dijadikanlah bagi kita Amen. semuanya. Amin. The Bible said Alkitab mengatakan that every day, bahwa setiap hari the saudara, grace of God, kasih karunia Tuhan His compassion dan juga belas kasihan Tuhan is new. baru setiap hari. And I have a good news for you. Dan saya punya kabar baik bagi saudara, Whatever happened to you today, bahwa apapun yang terjadi pada saudara hari in ini, fact I don't know what will happen to me today, bahkan sesungguhnya saudara, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya hari ini, but I know one thing. tapi saya tahu satu hal, Whatever happened to us today, bahwa apapun yang jadi pada kita hari ini, the grace of God, kasih karunia Tuhan the itu, love of God, kasih Tuhan yang besar much itu, more greater than all of it. jauh lebih besar daripada semuanya tadi. There is nothing in this world Bahwa tidak ada apapun di dunia ini can beat the grace of God, yang bisa mengalahkan kasih karunia can Tuhan, outcome the love of God. yang bisa mengatasi kasih setia Tuhan. And every morning, Dan setiap pagi, in the book of Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, dalam buku Kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, God says every morning, Tuhan berkata saudaraku bahwa setiap pagi His love and His grace come and fill us. kasih-Nya dan kasih setia Tuhan itu datang dan memenuhkan kita. So I'm standing in front of the people,
Jadi saat ini saya sedang berdiri di hadapan orang-orang that filled by the grace and the love of God. yang dipenuhkan dengan kasih Tuhan dan kasih karunia Tuhan. The people that cannot be beaten. Saudara adalah orang-orang yang tidak bisa dikalahkan. You are victors, Saudara adalah pemenang. not because of you, Bukan karena saudara, but because the grace of God inside of you. tetapi karena kasih karunia Tuhan ada di dalam I saudara. pray that your faith will stand up Saya berdoa biarlah kiranya iman saudara bangkit saat ini. and you become victors today. Dan saudara akan menjadi pemenang hari ini. Grace of God is wonderful. Saudaraku, kasih karunia Tuhan itu luar When biasa. God save us, Ketika Tuhan selamatkan kita, that is the greatest grace in the world. itu adalah kasih karunia terbesar di It dunia. happened one times, Itu terjadi satu kali. but yet Tetapi it is so great. tetap itu luar biasa. And it happens one times. Dan itu terjadi satu kali saudara. It is so strong. Itu begitu kuatnya. So unless you comes out of the grace of God, Jadi kecuali saudara sendiri yang keluar dari keselamatan, the grace of God is very strong in you. kecuali saudara sendiri yang keluar daripada kasih karunia Tuhan itu begitu kuat The di dalam salvation saudara. is very strong in your life. Keselamatan itu begitu kuat dalam hidup saudara. Nothing the work of devil can cancel it. Saudara, tidak ada kekuatan setan manapun yang bisa membatalkan keselamatan jiwa No saudara. situation, no condition can cancel your salvation. Tidak ada situasi apapun, kondisi apapun yang bisa membatalkan keselamatan jiwa It saudara. shows that the grace of God is greater. Hal ini membuktikan bahwa kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar. As long as you walk with God, nothing can cancel your salvation. Bahwa selama saudara berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang bisa membatalkan keselamatan jiwa I would saudara. like to ask you one thing. Saya mau bertanya pada saudara satu hal. Are you already received Jesus Christ as your personal Savior? Apakah di tempat ini saudara semua sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi You saudara? are not just a Christian, Bahwa saudara bukan sekedar orang Kristen, but you already received Jesus in your heart tetapi saudara sudah menerima Yesus dalam hati as your saudara personal Savior, sebagai juru selamat pribadi so saudara. that you are already born again. Sehingga saudara semua sudah lahir baru. If you do so, Kalau saudara sudah lahir baru, please say amen loudly. maka katakan amin dengan keras. Amen. Come on, Amen. give God a big hand clap. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. It means that you are already receiving the grace. Itu artinya saudara sudah menerima kasih karunia Tuhan. And the grace is very strong. Dan kasih karunia Tuhan ini sangat kuat saudara. I would like to ask you another question. Saya mau tanyakan satu hal lagi kepada saudara. How many of you can testify for the glory of God? Berapa dari saudara yang bisa bersaksi ini untuk kemuliaan nama Tuhan? That our life right now after we receive the grace of salvation Bahwa setelah kita menerima keselamatan jiwa daripada Tuhan itu, sekarang ini hidup kita is better than our life before. ternyata jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang lalu. If your life is getting better, Kalau sekarang ini hidup saudara sudah jadi jauh lebih baik, for the glory of God, let us shout hallelujah. untuk kemuliaan nama Tuhan, mari kita katakan dengan lantang haleluya. Come on, give God a big hand clap. Haleluya. So this is wonderful. Jadi ini luar biasa saudara. And you can understand now Dan saudara bisa mengerti sekarang ini why Peter said every good gift comes from above, from the Lord. kenapa Rasul Petrus mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik itu datang dari atas. Because it is truly happened. Karena memang sungguh terjadi When the grace of God come to your life, bahwa ketika kasih karunia Tuhan itu datang dalam hidup saudara, some people immediately, beberapa orang langsung saat itu juga, some people slowly but surely, beberapa orang pelan-pelan tetapi pasti, some people right at that time, beberapa orang tepat pada saat itu juga, but some people has things to do, has things to work it out. beberapa orang ada yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, But for sure, tetapi dengan
pasti when the grace of God comes to our life, bahwa ketika kasih karunia Tuhan itu datang dalam hidup the kita, goodness of God also come to our life. maka kebaikan-kebaikan Tuhan juga turun dalam hidup And kita. our life is getting better. Dan hidup kita jadi lebih I am baik. standing in front of the people that have a good life in Christ Jesus. Saya berhadapan dengan orang-orang yang saat ini hidupnya memiliki kehidupan yang baik di dalam Kristus Maybe, Yesus. come on. Thank Mari you, kita Jesus. berikan kemuliaan bagi nama Maybe Tuhan. you said, my life is not good, Pastor. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, tapi hidup saya enggaknya baik-baik sekali Pak If you Gembala." receive the grace, Saudara, kalau saudara menerima kasih karunia Tuhan, that grace will work it out in your life. maka kasih karunia Tuhan itulah yang akan mengerjakan kebaikan. So that the goodness of God will show up in your life. Sehingga kebaikan Tuhan itu akan muncul dalam hidup So saudara. that you will join us and say that our life is much more better now than before. Sehingga saudara akan bergabung dengan kami dan berkata, memang sekarang ini hidupku jauh lebih baik daripada dahulu. That is what God does for us. Itulah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. That is what the grace of God did for us. Itulah yang dilakukan oleh kasih karunia Tuhan bagi kita. Now if the grace of God come to our life, Nah sekarang kalau kasih karunia Tuhan datang dalam kehidupan our kita, life is getting better. hidup kita jadi lebih baik. Salvation makes our life better. Keselamatan jiwa membuat hidup kita Though lebih it is baik. only one time, Meskipun keselamatan jiwa hanya satu kali saudara, but the goodness keep coming. tetapi kebaikan Tuhan itu terus datang. How much terus-menerus. more Lebih-lebih lagi. if we can have that grace every day? Kalau kita bisa memiliki kasih karunia Tuhan itu setiap hari. One time grace of God Satu kali kasih karunia Tuhan change the whole of our life. mengubahkan seluruh kehidupan How kita. much more every day the grace of God? Lebih-lebih lagi kalau tiap hari ada kasih karunia Tuhan. There shall be elevation. Maka akan ada peningkatan There dalam shall hidup be kita. glory. Akan ada kemuliaan dalam There hidup shall kita. be something good, huge goodness and mercy comes towards you. Akan ada sesuatu yang baik, sesuatu yang besar datang dalam hidup I saudara. pray before this year ends, Saya berdoa bahwa sebelum tahun ini berakhir, you will see what the grace of God can do to your life. saudara akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh kasih karunia And Tuhan your dalam life hidup saudara. become testimony Hidup saudara akan menjadi kesaksian in the mighty name of di Jesus. dalam nama Yesus. Now let us see from our Bible. Sekarang mari kita lihat dari Alkitab God kita already called us and give us the grace of salvation bahwa Tuhan sudah memanggil kita dan memberikan kepada kita kasih karunia keselamatan jiwa through the gospel. melalui Injil. But the final destination that God wants to our life Akan tetapi tujuan akhir yang Tuhan ingin kita tuju dalam hidup kita is not for you to become a nominal Christian, adalah bukan saudara untuk menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. but to receive the glory of Jesus Christ. Tetapi adalah supaya saudara menerima kemuliaan dari Yesus Kristus. 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Saudara bisa melihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 14. He called you to this through our gospel that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan So kita. this is the calling of salvation. Jadi inilah panggilan daripada keselamatan jiwa. And inside of it we have the grace of God for salvation. Dan di dalam keselamatan jiwa itu kita memiliki kasih karunia Tuhan untuk keselamatan. But the destination said that you may share in the glory of our Lord Jesus Christ. Tetapi tujuannya itu adalah supaya kamu boleh, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. I don't know what happened to your life today. Saya tidak tahu saudara apa yang terjadi pada hidup saudara hari ini. In fact, my life have many struggle even today. Bahkan hidup saya pun punya banyak perjuangan, hari ini pun banyak perjuangan. But I am happy and I have hope Tetapi saya suka cita dan saya punya harapan because I know at the end of my road karena saya tahu bahwa di akhir perjalanan hidup saya it not necessarily means
it doesn't necessarily means that I'm dead. Tidak harus saudara, maksudnya di akhir perjalanan itu akhirnya udah mati saudara. But at the end of one stage of my life, Tetapi pada bagian akhir dalam satu stage, satu bagian kehidupan saya, God already provide victory. Tuhan sudah sediakan kemenangan di sana. There shall be the glory of Jesus Christ over there. Akan ada kemuliaan Yesus Kristus di sana. Yes, today I'm struggle, Ya, memang hari ini saya berjuang, but I'm fighting a good fight. tetapi saya berjuang dalam pertandingan yang baik. I'm running a good race. Saya sedang berlari dalam satu pertandingan iman yang That's baik. why though I am suffer, Itu sebabnya meski saya menderita, I am happy. saya bersuka cita di dalamnya. And I have joy in my Lord Jesus Dan Christ. saya memiliki sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. I have hope Saya punya harapan. because my struggle is not in vain. Karena perjuangan saya saudara tidak sia-sia. And I'm not running towards nothing. Dan saya tidak sedang berlari menuju tujuan yang tidak jelas. What I do today, Apa yang saya kerjakan hari ini, what I fight today, apa yang saya perjuangkan hari ini, in the result will be the glory of Jesus Christ. akhirnya hasilnya itu adalah kemuliaan daripada Yesus. So rise up the soldier of God. Itu sebabnya mari bangkitlah hai prajurit Tuhan. Let whatever in this world overcome you. Ketahuilah bahwa apapun yang ada di dunia itu jangan biarkan dia mengalahkan engkau. Rise up, Bangkitlah because saudaraku, in front of you we have victory. karena di hadapan saudara sana ada kemenangan. Your struggle is not in vain. Ya, memang perjuangannya itu begitu besar saudara. Your struggle is not in vain. Oh, dan perjuangan saudara itu tidak sia-sia. Your prayer is not in vain. Bahwa doa saudara tidak sia-sia. Your faith is not in vain. Iman saudara tidak sia-sia. Your hope is not in vain. Harapan saudara tidak sia-sia. Because at the end of your road, Karena pada akhir perjalanan saudara, at the end of one stage of your life, pada akhir perjalanan dari satu stage kehidupan saudara, it could be today, bisa jadi saudara akhirnya itu adalah hari ini, it could be this month, bisa juga bulan ini, it could be at the end of this year, bisa juga di akhir tahun ini, but there shall be glory. tapi akan ada kemuliaan di sana. I pray Saya berdoa that before this year end, bahwa sebelum tahun ini berakhir, you will walk from glory to glory. saudara akan berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Amen. Amin. So, Jadi God already called us Tuhan sudah memanggil kita into salvation, masuk dalam keselamatan jiwa, and it gives us hope. dan itu memberikan harapan pada But kita. inside of the calling of salvation, Tetapi di dalam panggilan keselamatan there itu is another holy calling, ada panggilan kudus lainnya. and it invite us to come in to the plan of God, to the plan of God, to the Dan purpose of God. panggilan ini membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 1 ayat 9. He has saved us and called us to a holy life. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. So it is over here, he said, save and call us. Dikatakan di sini menyelamatkan dan memanggil. Not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. Lanjutan ayatnya saudara, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. And this grace was given us Dan in Christ Jesus before the beginning of the time. yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. So this is already the plan of God. Jadi saudara, ini sudah merupakan rencana Tuhan. Before we are here, we are exist in this world. Before we exist in this world, Bahwa sebelum kita ada di dunia ini, God already planned to you to be here. Tuhan sudah merencanakan saudara ada di sini. And God have a purpose in your life. Dan Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. And
it comes with our salvation. Dan itu datangnya bersama dengan keselamatan jiwa kita. Just now you said that you are already saved. Baru saja saudara mengatakan bahwa saudara sudah You diselamatkan. already received Jesus Christ. Saudara sudah terima Yesus Kristus. So when you receive Jesus Christ, Jadi ketika saudara menerima Yesus Kristus, it means that you receive the calling of your life also. itu artinya saudara juga menerima panggilan hidup saudara. Salvation and your calling is already there. Bahwa keselamatan jiwa dan panggilan Tuhan itu sudah ada di sana. And it needs your positive response to receive it. Dan itu membutuhkan respon positif daripada saudara untuk bisa diterima. Until now, the salvation is already provided. Sampai hari ini saudara, sekarang ini bahwa keselamatan jiwa sudah tersedia. But it needs a positive reaction of you. Tetapi untuk bisa menerimanya dibutuhkan reaksi positif dari saudara. Every week I'm preaching about the gospel. Setiap minggu saya memberitakan tentang Injil. Every week I preach about good news. Setiap minggu saya memberitakan tentang kabar baik. But still many people are unsaved. Tetapi masih banyak orang juga yang belum selamat. In fact, many of them mock us. Bahkan ada di antara mereka, banyak di antara mereka yang mengejek-ejek kita. Well, it needs positive reaction of you. Saudara, memang dibutuhkan satu reaksi positif dari saudara. When you believe Ketika saudara percaya and you react positively to the calling of salvation, dan saudara bereaksi positif terhadap panggilan keselamatan, then it becomes yours. maka keselamatan jiwa itu menjadi milikmu. Nothing in this world automatically become yours. Tidak ada di dunia ini segala sesuatu yang otomatis menjadi milik saudara. It always need your positive reaction. Karena selalu dibutuhkan reaksi positif dari saudara terlebih dahulu. In fact, for eating, Bahkan untuk makan, our mother already provide everything in the table. ibu kita tentunya sudah menyediakan segala sesuatunya di meja makan. In fact, when we are still a baby, Bahkan ketika kita masih bayi, when our parents put everything in the spoon and put it in front of our mouth, bahwa ketika orang tua kita meletakkan semua makanan di atas sendok dan mau meletakkannya ke mulut kita, still need positive reaction from us. masih membutuhkan reaksi positif daripada kita. We need to open our mouth Kita harus buka mulut, saudara. so that the things that already provided for us, the food that already provided for us can come in and bless us. Sehingga semua makanan yang sudah disediakan tadi bisa masuk ke dalam diri kita dan memberkati The kita. same way with whatever God provide for you. Hal yang sama dengan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi God saudara. provide salvation. Tuhan sudah siapkan keselamatan God jiwa. provide healing. Tuhan sudah siapkan kesembuhan God tubuh. provide blessings. Tuhan sudah sediakan berkat-berkatnya. God provide a bright future. Tuhan sudah siapkan masa depan yang cerah. God provide power. Tuhan sudah siapkan kuasa. God provide everything we need. Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. But it still need our positive reaction. Tetapi tetap dibutuhkan reaksi positif dari kita, saudaraku. So when you react positively to the calling of salvation, Sehingga ketika saudara bereaksi positif terhadap panggilan keselamatan jiwa saudara, then you will receive it. maka saudara bisa menerima semuanya I tadi. pray that today Saya berdoa bahwa hari ini you are not going to have negative reaction. saudara tidak akan bereaksi negatif terhadap apa yang disediakan Tuhan. Because whatever God provide for us, it is for our good. Karena apa saja yang Tuhan sediakan itu adalah untuk kebaikan kita. You might not understand it. Saudara mungkin belum mengerti. No baby understand what kind of food that the parents gave to them. Tidak ada bayi yang bisa mengerti apakah makanan yang disediakan orang tuanya baginya. But they receive it Tetapi mereka terima because makanan they itu. trust their parent. Karena mereka percaya pada orang And tuanya. it becomes good to them. Dan itu menjadi kebaikan bagi bayi It tadi. makes them grow. Itu membuat bayi tadi tumbuh.
and bigger, dan bertambah besar, stronger. menjadi kuat. The same thing like us. Hal yang sama juga dengan kita. If we have positive reaction to God, Kalau kita memiliki reaksi positif terhadap Tuhan, though we don't understand most of the time, meski kita tidak selalu mengerti sepanjang waktu, when we need something, ketika kita butuh sesuatu, saudara, God can say something really opposite. Tuhan bisa mengatakan sesuatu kepada kita yang betul-betul bertolak belakang. When we need somebody to comfort us, Ketika kita butuh seseorang untuk memberikan penghiburan pada most of the kita, time God asks us to comfort somebody else. kebanyakan ketika kita minta demikian, Tuhan akan berkata kepada kita, hiburkan orang I lain. don't para understand. saudara. Saya nggak ngerti itu. I am the one who need to be comforted. Kan saya yang butuh dihiburkan. But God asks us to do another thing. Tetapi kenapa Tuhan suruh saya untuk melakukan hal yang lain lagi? When we need blessings, Ketika kita butuh berkat misalnya. oh, we need somebody to just bless us. Kita butuh seseorang ya untuk memberkati kita lah. We need somebody to pray for us. Kita butuh seseorang untuk berdoa bagi kita lah. Yet God asks us to pray for somebody else. Yang terjadi adalah Tuhan malah menyuruh kita untuk berdoa bagi orang lain lagi. When we need somebody to give to us, Ketika kita butuh seseorang untuk memberi kepada the word kita. of God says, give and it shall be given to you. Firman Tuhan mengatakan beri maka kepadamu akan diberi. I don't understand. Saya nggak paham Tuhan. But if we trust God, Tetapi kalau kita percaya pada Tuhan, which means we trust the word of God, ya artinya kita percaya pada firman Tuhan itu. and we open our heart as the baby opened his mouth, Dan kita membuka hati kita lebar-lebar seperti bayi yang membuka mulutnya lebar-lebar and we tadi. trust that whatever God says, it is good for us. Dan kita percaya bahwa apapun yang dikatakan Tuhan itu adalah baik bagi kita. Then we will receive it. Maka kita akan menerimanya. So as the baby receive from the parents, Jadi sama seperti bayi yang menerima daripada orang tua. grow, become stronger. Dia bertumbuh dan menjadi kuat. The word of God makes us grow. Firman Tuhan itu membuat kita bertumbuh. The grace of God makes us stronger. Kasih karunia Tuhan itu membuat kita kuat. Many times we questioning God Seringkali saudara kita mempertanyakan Tuhan. and it did nothing to us. Dan sikap seperti itu tidak membawakan apa-apa bagi kita. When we do it for God, Tapi ketika kita melakukannya untuk have a Tuhan, positive response, kita memiliki respon positif. then we see the grace of God will fill us. Maka kita akan melihat kasih karunia Tuhan akan memenuhkan There kita. shall be increase, Akan ada peningkatan, there shall be growth, akan ada pertumbuhan, and there shall be goodness of God. akan ada kebaikan-kebaikan Receive Tuhan. in the mighty name of Terimalah di dalam nama Yesus. Amen. Amen. So with your with your salvation comes your calling. Jadi bersama dengan keselamatan jiwa saudara ada panggilan Tuhan. Both of it because of the grace of God. Semuanya itu boleh jadi adalah karena kasih karunia And it Tuhan. cannot be separated. Dan ini nggak bisa dipisah-pisah. So nobody of saudara. us can say, I just want to be a normal Christian. Jadi tidak ada di antara kita yang bisa berkata, aku maunya jadi orang Kristen yang biasa-biasa normal I saja. just want to be a normal congregation. Aku mau jadi jemaat yang normal, yang biasa saja. No, we cannot do that. Tidak, saudara, kita tidak bisa seperti itu. Because when we are saved, Karena ketika kita diselamatkan, God have a plan. Tuhan punya rencana. God have a plan for you. Tuhan punya rencana bagi saudara. God have a plan for us. Tuhan punya rencana bagi kita. Well, if you ask me, Kalau saudara tanya pada saya, what is the plan of God to me, Pastor? apa rencana Tuhan bagi saya, Pak Pendeta? I don't know in details. Saya tidak tahu detailnya Because that is not my life. karena bukan hidup saya. It is your life. Itu adalah hidup saudara. In fact, I don't know for my life in details. Bahkan sesungguhnya rencana Tuhan secara detail saya pun tidak tahu untuk hidup saya. But I know it step by step. Tetapi saya tahu langkah demi langkahnya. I know it today I am in the right path. Saya tahu sekarang ini saya sedang berada di dalam lajur yang tepat. And if I'm in the right path, Dan kalau saya berada di lajur yang tepat, in front of me there shall be glory. di depan saya akan ada kemuliaan. In front of that glory there shall be Di increase. depan kemuliaan tadi akan ada peningkatan. In front that increase there shall be Di multiplication. depan
peningkatan tadi akan ada pergandaan. In front that multiplication there shall be greater glory. Dan di depan daripada pergandaan tadi akan ada kemuliaan yang lebih besar lagi. That is what God's plan in our life. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. So that we are moving from glory to glory. Sehingga kita berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Amen. Amin. Now we must know one thing. Nah, sekarang kita harus tahu satu hal, saudara. That in this world, bahwa di dunia ini God forbid our eyes to see the spiritual world. Tuhan melarang mata kita ini untuk melihat alam roh. That's why we cannot see the spiritual world. Itu sebabnya kita tidak bisa melihat alam roh. How it is over there. Bagaimana di dalam alam roh itu? But the spirit can see it clearly. Tetapi roh tadi dia bisa melihat dengan jelas. From my prayer and from my experience, dari doa-doa saya dan dari pengalaman saya, I get the understanding that how the spirit see is very much different than how we see. Saya mendapatkan pengertian bahwa bagaimana roh memandang itu betul-betul berbeda dengan cara kita memandang. And one more thing. Dan satu hal lagi, whatever happened in this natural realm, bahwa apapun yang jadi di alam natural atau alamiah kita ini, unless you are operating in the spiritual realm, kecuali saudara bergerak di alam roh, it has nothing to do with. It cannot affect the spiritual realm. Itu tidak bisa mempengaruhi alam roh. But tetapi whatever happened in the spiritual realm, bahwa apa saja yang ada di alam roh, it will affect our natural realm. Itu akan memberikan dampak pada dunia nyata kita. So that's why it is very important to know and understand the spiritual realm. Itu sebabnya sangat penting mengetahui dan memahami apa itu alam roh. As for you, maybe you are losing your job. Bagi saudara mungkin kelihatannya saudara kehilangan pekerjaan, losing your friend, kehilangan teman, losing your family, kehilangan keluarga. And it seems for all over the world, in the worldly eyes, dan menurut mata dunia kita ini, you are decreasing. Saudara sedang menurun. But if you are staying in the word of God, tetapi kalau saudara tetap tinggal di dalam firman Tuhan, in the calling of God, di dalam panggilan Tuhan, the book of Peter said, yes, there shall be persecution for a little while. Kita Petrus mengatakan ya memang akan ada aniaya untuk waktu yang singkat. That kind of persecution will be shown in this world as maybe bankruptcy. Oh, penderitaan dan aniaya itu mungkin akan muncul di dalam kehidupan alamiah kita ini seperti bangkrut. People betray you. Atau ada yang mengkhianati engkau. Or maybe your broken heart. Oh, mungkin patah hati maybe saudara. your cry. Mungkin saudara menangis. Now, that is what happened in the real world, in the natural world. Itulah yang terjadi di alam nyata kita. But if in everything it is, if in everything that are, tetapi sebagaimana semua itu terjadi, you are still holding on to the promise of God. Meski semua itu terjadi, saudara tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. So in the spiritual realm, all the spirits see you. Jadi di alam roh itu saudara, semua roh tadi melihat engkau. In the book of Hebrew it says that we have many witnesses. Dalam kitab Ibrani dikatakan saudara, kita ini punya banyak saksi. And witness means somebody that see. Dan saksi itu artinya orang yang melihat kejadiannya. When we are in the court of justice, ketika kita sedang dalam pengadilan saudara, the judge will ask the witness, do you see it? Maka si hakim akan bertanya kepada saksi, kamu melihat kejadiannya? If the witness did not see it, then he is not an eligible witness. Kalau si saksi mengatakan saya tidak melihat kejadiannya, maka saksi tadi tidak menjadi saksi yang tepat. Well, if you are witness, then it means that you must see. Kalau saudara adalah saksi, itu artinya engkau harus melihat kejadiannya. In the spiritual realm, we have many witnesses. Di alam roh saudara, kita memiliki banyak saksi. And what they see is not what happened in this real world. Dan apa yang dilihat oleh saksi-saksi itu bukanlah apa yang terjadi di alam nyata ini. Because it's kind of scary.
Karena itu akan kelihatan cukup mengerikan, And saudara. it kind of put us in a shame. Dan juga akan buat kita malu. Because they can see us when we are bathing and showering. Karena mereka juga jadi bisa melihat kita ketika kita No, that is mandi. not what they see. Tidak, saudara, bukan itu yang dilihat oleh roh. They see you are in the right path or you are off the path. Tetapi roh itu akan melihat apakah saudara berada di dalam lajur yang benar atau saudara keluar daripada lajur saudara. They see whether you are running towards the goal or you are staying down. Mereka bisa melihat apakah saudara sedang berlari-lari menuju tujuan atau saudara diam di tempat saja. So when you receive the salvation, Jadi ketika engkau menerima keselamatan jiwa, in the spiritual world they see that you are moving from the darkness into the light of God. di alam roh mereka melihat saudara sedang berpindah daripada kegelapan kepada terang Tuhan. As for you, it is nothing actually. Bagi saudara di alam nyata, ya nggak ada kelihatan As for you, bedanya. you are just coming to this church, Bagi saudara di alam nyata kelihatannya cuma datang ke gereja. which we do all for all the Christians do so. Padahal semua orang Kristen kan pergi ke And gereja, when the saudara. altar call is coming, Dan ketika altar call diadakan, for you, you are just coming forward and then you open your heart and say, I receive you, Jesus. bagi saudara itu di alam nyata adalah saudara maju ke depan, membuka hati dan menerima Tuhan Yesus. Very normal thing in the natural world. Itu adalah satu pemandangan yang normal, alamiah di dunia nyata. But in the spiritual world, Tetapi di alam roh, saudaraku, something great happens. sesuatu yang besar sedang A great terjadi. change happens. Perubahan yang besar sedang That the terjadi. Spirit of God makes you born again. Bahwa roh Allah membuat saudara lahir baru. And the hand of God take you out from the darkness Dan tangan Tuhan sedang mengeluarkan saudara dari kegelapan. and put you into His light. Dan mengeluarkan saudara masuk dalam terang And Tuhan. put you into His path of Dan righteousness. memasukkan saudara ke dalam kebenarannya. Where at the end over there, Di mana pada akhir daripada bagian there shall be itu glory for you. akan ada kemuliaan bagi And saudara. at the spiritual realm, Dan di alam roh, God and all the heaven is already cheering you. bahwa Tuhan dan seluruh penghuni surga sudah menyemangati engkau. And said, come on, run. Dan berkata, ayo lari, lari, lari. Come on, be on fire. Ayo semangat. Because we already provide for you the glory. Karena kami sudah menyiapkan bagi engkau kemuliaan di akhirnya. Now for those who understand what I say, Nah, bagi saudara yang mengerti apa yang saya sampaikan ini, in this spirit, in this natural realm, di alam dunia nyata ini, you will be on fire. saudara sekarang ini tentunya akan bersemangat. As what you see today, Seperti yang saudara lihat hari ini, I'm just like a normal pastor that preach every day. saya seperti penampilan Bapak Gembala kita itu adalah seperti pendeta biasa yang berkhotbah kepada He's the jemaat. pastor. Oh, itu mah Bapak Gembala. He must preach every Sunday. Memang tugasnya itu berkhotbah setiap hari Minggu. If he is not preach, who's going to preach? Kalau dia tidak khotbah, siapa nanti yang khotbah? He must preach. Memang tugasnya harus berkhotbah. That is what we see in this Itu natural realm. yang kita lihat di alam nyata, saudara. But in the spiritual realm, Tetapi di alam roh, the Spirit seeing me running. roh itu sedang melihat saya sedang berlari-lari. I'm running towards the goal that Saya God gives us. berlari-lari menuju tujuan yang disediakan Tuhan bagi I'm kita. running to the glory. Saya sedang berlari-lari menuju kemuliaan. And in the spiritual realm, Dan di alam roh, Satan is panicking, setan panik, saudara. but heaven is cheering. Tetapi sorga bersuka cita. I pray today. Saya berdoa bahwa hari ini It seems like you are just sitting like normal. You are just like a normal person sitting in the church in the natural realm. memang kelihatannya saudara sedang duduk normal di dunia nyata. But I give you the word of God, Tetapi saya sampaikan pada saudara so firman that your Tuhan. heart will be on fire. Sehingga hati saudara akan menyala-nyala. And the spiritual realm, all the spirits see you. Dan di alam roh, semua roh tadi memandang saudara. You are
on the right path. Bahwa saudara sedang berada di lajur yang You are benar. standing tall in the word of God, in the truth of God. Saudara sedang berdiri teguh di dalam kebenaran firman And you are Tuhan. about to run your race. Dan saudara sudah siap untuk berlari dalam pertandingan And I saudara. shout, run my friend. Oh, dan berseru dengan kuat, larilah saudaraku. Because in front of there, Karena di ujungnya saudara, whatever happened to us here, apapun yang jadi pada kita sekarang ini, there shall be glory for you. pada akhirnya akan ada kemuliaan bagi saudara Fight semua. your race. Mari saudara, perjuangkan pertandingan saudara. So when God call you into the salvation, Sehingga ketika Tuhan memanggil saudara pada keselamatan jiwa, God call you into the purpose. Tuhan memanggil saudara masuk dalam tujuannya. That's why Paul said in the book of Philippians, Itu sebabnya Paulus berkata dalam kitab Filipi, work out your salvation kerjakanlah keselamatanmu with the fear of God. dengan takut akan So Tuhan. you are on your way to the glory. Jadi saudara sedang berjalan menuju kemuliaan. This is what your calling. Inilah panggilan Oh, saudara. in the natural realm, many people thinks Oh, di alam nyata saudara, banyak orang mikirnya gini. that if you are answering your call, Kalau saudara menjawab panggilan Tuhan, that you should leave everything and become pastor. maka itu artinya kamu harus tinggalkan semuanya dan jadi pendeta. No. Enggak saudaraku. Last week I already tell you. Minggu yang lalu Bapak Gembala sudah mengajarkan kepada Next week kita. I tell you even more clear. Minggu depan Bapak Gembala akan mengajarkan bahkan lebih jelas lagi. God put you in your place today so because He got purpose for you there. Bahwa Tuhan meletakkan saudara pada tempat saudara sekarang ini karena ada tujuan Tuhan bagi saudara di sana. God has a purpose for you become a doctor. Ada tujuan daripada Tuhan supaya saudara jadi dokter. God have a purpose for you when you are become a high school. Excuse me. God have a purpose for you when you become a student. Tuhan punya tujuan bagi saudara kalau saudara saat ini menjadi seorang murid. Even for this world, in this natural world, it seems that it is a low profession. Meski saudara bagi alam nyata ini Tuhan menempatkan saudara dalam kelihatan bagi orang banyak itu rendah. Oh, maybe you are just an Mungkin menurut orang saudara cuma supir or online, somebody that swept the road. orang yang kerjanya menyapu jalan. No, nobody in this world. Somebody is nobody in this world. Atau mungkin ada di antara saudara yang bukan siapa-siapa. But in the spiritual realm, Tetapi di alam roh, God puts you there because He got purpose in you. Tuhan meletakkan saudara di sana karena Dia punya tujuan And bagi you saudara are di sana. starting your race in the spiritual realm. Dan saudara sedang mengerjakan pertandingan saudara di alam roh And tadi. in front there, Dan di depan sana there shall be glory. akan ada kemuliaan. Now run your race. Sekarang kerjakan pertandingan Answer the saudara. calling of God. Jawablah panggilan Tuhan. Become somebody that bless people in your place. Jadilah orang yang memberkati orang lain di tempat saudara. Now again, I don't know the details of your calling. Nah sekarang saudara, saya juga tidak tahu secara detail apa panggilan saudara. It is for you to find out. Itu adalah bagian saudara untuk cari tahu. The calling will find you. Panggilan itu akan mendatangi dan mendapati engkau. But in order to do it, Tetapi supaya bisa sampai ke tahap itu, you must listen from God. saudara harus dengar kata In Tuhan. order to do your calling, Untuk bisa mengerjakan panggilan saudara, you must listen from the Lord. saudara harus dengarkan langsung dari Tuhan. So the details is between you and God. Jadi detail rencananya itu adalah antara engkau dengan Tuhan. But I know that God called us to become the fisher of men. Tetapi yang saya tahu pasti bahwa Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi penjala manusia. God bless us to bless somebody else. Saya tahu bahwa Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi God orang bless lain. us to become blessings. Tuhan memanggil kita
diberkati untuk menjadi berkat lagi. That is what God wants us to be. Itulah yang diinginkan Tuhan kita kerjakan. Amen. Amin. So whatever you are, Jadi apapun siapapun saudara, God have a purpose in you. Tuhan punya tujuan dalam hidup And God saudara. already called you. Dan And God already called you. dan Tuhan sudah memanggil engkau. And it is cannot be separated with your salvation. Dan panggilan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari keselamatan jiwa saudara. So just like the salvation is the grace of God, Jadi sama seperti keselamatan jiwa itu adalah kasih karunia Tuhan, your calling is the grace of God too. panggilan saudara itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Salvation comes only once. Bahwa keselamatan jiwa itu datang hanya satu kali, But each time you bless other people, tapi setiap kali engkau memberkati orang lain, you comfort other people, saudara menghiburkan orang lain, you uplift other people, saudara mengangkat orang you lain, tell other people about the love of God. saudara memberitahu kepada orang lain tentang kasih Tuhan. Maybe like today we have baptism service, you bring somebody to the baptism service to be baptized. Mungkin seperti hari ini saudara kita akan mengadakan ibadah baptisan air. Nanti sore saudara bawa orang-orang untuk dibaptis ke sana. You become the hope for many people. Maka saudara menjadi harapan bagi banyak-banyak orang. And you did it every day. Dan saudara kerjakan ini setiap hari. Every day you find way to share God loves with other people. Setiap hari saudara temukan, cari jalan untuk memberitakan tentang kasih Tuhan kepada setiap orang. And now you see that your life is now you see that your life is filled with the grace of God. Maka saudara akan bisa melihat sekarang hidup saudara itu dipenuhkan oleh kasih karunia Every Tuhan. day you answer yes for the calling of God. Setiap hari saudara menjawab ya terhadap panggilan Tuhan. Then you see the grace of God come and come and come and come. Dan saudara akan melihat kasih karunia Tuhan itu datang terus, dan datang lagi. Not because what you do, Bukan karena apa yang engkau lakukan, but because you want to do the purpose of God. tetapi karena engkau memang mau melakukan apa panggilan dan tujuan So Tuhan the dalam grace hidupmu. of God come first to enable you to do so. Sehingga kasih karunia Tuhan itu akan datang terlebih dahulu untuk memampukan engkau mengerjakan Satan is panggilan. panicking. Bahwa setan akan panik saudara. And he threw every obstacles in front of you. Dan setan akan berusaha melakukan semua halangan untuk menjatuhkan engkau In the spiritual realm. di alam roh. So can you imagine you are running and Satan threw all the obstacles in front of you. Jadi saudara bisa bayangkan saudara lagi lari saudara, dan setan itu taruh rintangan-rintangan depan saudara. But the grace of God overcomes it all. Tetapi kasih karunia Tuhan itulah yang membuat saudara bisa menghadapi The semua grace of rintangan. God makes you leap over all of the obstacles of your life. Kasih karunia Tuhan itu memampukan saudara melompati semua rintangan hidup Oh saudara. yeah, in this world seems like you are failure. Ya memang kelihatannya di dunia nyata saudara kok gagal. You testify but nothing happened. Saudara bersaksi tetapi tidak ada hasilnya. That is one of the obstacles. Itu salah satu halangan juga loh saudara. And then maybe you try to bring somebody to the baptism service and they don't want. Mungkin saudara sudah coba bawa seseorang ke baptisan tetapi dianya nggak mau. That is one of the obstacles. Itu juga salah satu rintangan. But the grace of God keeps you moving on. Tetapi kasih karunia Tuhan itu yang memampukan saudara untuk terus You are berjalan. not stopping. Saudara tidak berhenti. You find somebody else. Saudara nggak bisa di sana, saudara cari orang lain lagi. You keep become blessings to other people. Sehingga saudara menjadi berkat bagi orang You lain. keep answering your calling. Sehingga saudara tetap menjawapi panggilan You keep saudara. sharing about Jesus. Sehingga saudara tetap menceritakan tentang Yesus. So in the spiritual realm, all the spirit will see that you leap over all the obstacles by the grace of God. Sehingga di alam roh saudara, semua roh itu melihat saudara melompati semua rintangan dengan kasih karunia Tuhan. Towards the glory that God already provide for you. Menuju kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi And saudara. at the end, you will receive the glory. Dan pada akhirnya engkaulah yang akan menerima kemuliaan Tuhan itu. And you will say, this is the life that worth living for. Dan saudara akan berkata, memang
hidup itu ya harus seperti You must ini. do it by faith. Saudara harus lakukan ini dengan iman. Just like we receive salvation by faith. Sama seperti kita menerima keselamatan jiwa karena iman. We are doing our calling not by our might, Kita juga melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita bukan dengan kekuatan but kita. by faith. Tetapi dengan iman. Let me close with this story. Biar saya tutup dengan kisah ini saudara. God already called you Tuhan sudah memanggil engkau to bless other people. untuk memberkati orang lain. So one time in one Sunday, one Sunday, Jadi satu kali di satu hari Minggu saudara. one of our workers go to the church. Salah satu pengerja kita pergi ke gereja. At that time there are no online driver, Dan pada masa itu belum ada seperti supir online. but they are trishaw driver. Tapi yang ada supir becak And saudara. trishaw driver in our, in our city they have a trishaw with engine. Dan saudara tahu kalau di kota kita kan ada becak motor saudara. And he is going to the church, this church over here. Dan pada saat itu pengerja kita sedang pergi ke gereja kita yang ada di GKII Medan Kota. And he find a trishaw Dan dia temukan becak untuk berangkat ke ibadah. and dealing about the price. Dan mereka tawar-menawar harga saudara. And after that he get in and off they go to this church. Dan pengerja kita itu setelah sepakat dengan harganya naik ke becak dan berangkat ke gereja. On the way, Di perjalanan God speak clearly and softly to him. Tuhan berkata dengan lembut dan jelas kepada pelayan Tuhan ini. Tell that driver that I love him. Beritahu kepada supir becak motor tadi, aku mengasihi dia. Oh, he is happy and he wants to tell the driver. Oh, pengerja kita ini sangat sukacita dan mau memberitahu kepada supir becak. So he look at the driver, Jadi dia lihat supir becaknya and to his surprise the face of the driver is so mean. dan dia terkejut melihat wajah supirnya ini kok kejam sekali, ngeri gitu saudara. And he got afraid at that time. Dan langsung pelayan kita ini jadi takut. It could be one of the obstacles that Satan put in the spiritual realm. Saudaraku, itu mungkin adalah salah satu rintangan yang diberikan oleh setan, diletakkannya di alam roh. And at that time our church is not like right now. Dan pada saat itu gereja kita itu belum seperti sekarang saudara. Now, praise God, everybody knows our church is the church of full of grace and full of the power of God. Pada hari ini, puji nama Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, bahwa banyak orang yang mengenal gereja kita sebagai gereja yang penuh dengan tanda ajaib dan mujizat Tuhan. People come and got healed, people come and got delivered. Orang-orang datang dan disembuhkan, orang-orang datang dan mendapatkan There are kebebasan. life changing here, praise God, Ada glory to God. perubahan hidup di tempat ini, puji nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. People can see it, Orang bisa melihat itu. but at that time it is not like that. Tetapi pada masa itu, ketika pengerja ini menceritakan kejadian ini, belum seperti itu saudara. And many people come to our church got persecuted by his family, Banyak by orang their yang family. datang ke gereja kita itu malah jadi diejek-ejek dan dianiaya oleh So when keluarganya. he saw the face of the driver, he is frightened. Jadi ketika pelayan tadi melihat wajah daripada supir becak itu, dia jadi ketakutan. He said to God, Dia berkata kepada Tuhan seperti ini. I got quite a lot of problem already, God, I don't want another one. Tuhan, aku sudah punya banyak masalah Tuhan. Aku gak mau tambah masalah lagi kali ini. All I want today, Yang aku mau hari ini ya Tuhan, just go to the church cuma mau pergi ke gereja and have a little ministry. dan sedikit melayani saja. That's all. Itu saja The whole Tuhan. of this week I have a lot of problems. Karena sepanjang minggu saya sudah punya banyak masalah. I don't need any more. Saya gak butuh tambah masalah lagi I need Tuhan. comfort. Saya butuh dihiburkan. So I'm sorry, Lord, I skip it. Jadi mohon maaf ya Tuhan, saya lewatkan But God pelayanan kali ini. But God again said to him,
Tapi Tuhan berkata lagi kepada pelayan ini. Now you must know God. Dan saudara harus tahu, inilah sifat Tuhan kita. God will call you and 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 call you again. Tuhan akan panggil saudara, panggil engkau, panggil engkau, panggil engkau, panggil engkau, panggil engkau, dan panggil engkau lagi. God is so good. Tuhan itu baik, saudara. Though we are so bad, He is still so good. Meski kita ini bandelnya bukan main, Tuhan itu tetap baik. Amen. Amin, saudara. So God said again to him, Jadi Tuhan berkata kepada anak Tuhan ini, tell him I love him. kasih tahu kepada supir becak itu, aku mengasihi dia. He said, no Lord. Dia berkata, enggaklah Tuhan. If you want to tell him, Kalau engkau mau memberitahu kepada supir ini bahwa engkau mengasihi dia, ask somebody to tell him. suruh orang lain aja Tuhan. Here I am, Ini aku Tuhan, send somebody else. utuslah orang lain. Now, the church is getting near. Nah sekarang saudara, becaknya sudah hampir sampai di gedung gereja God kita. said, Tuhan berkata, tell him I love him. beritahu kepada dia, aku mengasihi dia. And this man cannot stand it anymore. Dan pelayan Tuhan ini sudah gak tahan lagi saudara. So he took one big change Jadi dia ambil uangnya yang lumayan besar and give it to the trishaw driver dan berikan kepada supir becak tadi uangnya. and said to him, Dan berkata kepada bapak supir becak, keep the change. ambil saja kembaliannya Pak. Jesus loves you. Yesus mengasihi bapak. And quickly he ran into the church. Dan langsung setelah melakukan demikian dia lari cepat-cepat masuk ke dalam gedung This gereja kita trishaw ini. driver ran after him and catch him inside of the church. Supir becak tadi langsung berlari mengejar anak Tuhan tadi dan menangkap anak Tuhan tadi di dalam And gereja. said, sir. Dan dia berkata, Pak. And then our workers said, it's okay, sir, just keep the change for Dan you. pengerja kita itu berkata, nggak apa-apa Pak, simpan aja kembaliannya. Oh, no, I'm not talking about the money. Lalu supir itu berkata, enggak, aku nggak bicara soal uang But loh. I want to hear what you said to me. Tapi aku mau dengar apa yang tadi kamu bilang sama saya. And this man of God, our worker said to God, I told you I'm in trouble. Now I am in trouble. Lalu pengerja kita itu berkata kepada Tuhan, tuh kan Tuhan, tadi sudah aku bilang nanti jadi masalah. Nah sekarang beneran jadi masalah. Oh, he said to this man, nothing, sir. Nothing. We are in this church always bless people, so I said God bless you. Lalu dia berkata seperti ini kepada supir tadi, nggak ada apa-apa kok Pak, nggak ada apa-apa. Kita itu kalau di gereja diajari memberkati orang lain. Makanya tadi saya bilang Tuhan memberkati Bapak. Oh, this man said no. Lalu supir becak ini berkata, You enggak, are a worker here. kamu pasti pengeja di I tempat saw from ini. your outfit. Aku lihat dari bajumu, seragammu, You shouldn't tell me lie. kamu tidak boleh bohongi You saya. say something to me. Kamu tadi berkata sesuatu kepada saya. Please tell me again. Tolong ulangi lagi perkataanmu. What did you say to me? Apa yang kamu katakan kepadaku? And after and this man was surrender. Dan pengerja kita ini pun akhirnya nyerah saudara. Said, okay. Dan dia berkata ya sudah. Oke. I tell you, Aku beritahu, Jesus loves you. Yesus mengasihi engkau. Can you tell me one more time? Lalu supir ini berkata, bisa kamu ulangi sekali lagi? Okay, Jesus loves you. Oke, Yesus mengasihi engkau. Did he? Memang betul, I said, kata orang ini. Yes, Jesus loves you. Betul, Yesus mengasihi aku. Lalu dijawab oleh pengerja kita, iya, Yesus mengasihi And this engkau. trishaw driver grabbed the hand of this man Dan supir becak tadi langsung menarik tangan pengerja kita. and bring him to his trishaw. Dan membawa pengerja kita itu datang ke becak motornya. Open his baggage. Dan dia membuka kotaknya atau tempat And penyimpanannya. inside of there is poison. Dan di dalam becaknya itu saudara, sudah ada racun serangga. And he said to the man, Dan dia berkata kepada pengerja kita itu, this week has been a very awful week for me. minggu ini
Ini adalah minggu yang buruk sekali sama saya. In fact, all of my life is so awful. Bahkan sejujurnya, sepanjang hidup saya ini buruk semua keadaannya. I cannot find any beauty in it. Tidak bisa kulihat ada keindahan dalam hidupku. I search for love. Aku mencari-cari cinta dan kasih. I find nothing. Tapi aku tidak ada menemukan itu di Even mana. from the person that I hope the most. Bahkan aku tidak bisa mendapatkan kasih daripada orang yang paling aku harapkan. They rejected me. Mereka menolak saya. So I'm tired. Jadi aku sudah capek. Early this morning, Pagi-pagi tadi, I look up to heaven aku memandang ke langit and I said, dan aku berkata, if there is any God over there, kalau memang ada Tuhan di atas itu, so please listen. dengarkanlah ya Tuhan. If today Kalau hari ini nobody say that I love you tidak ada yang mengatakan aku mengasihimu, or somebody love you atau ada orang yang mengasihi aku, or anybody love me, atau siapa saja yang mengatakan dia mengasihi aku, then that's it. maka ya sudah, I have no reason to live. aku nggak punya alasan lagi untuk hidup. I will end my life tonight. Aku akan bunuh diri malam ini. And then early after that, Dan segera setelah itu, I buy this thing. aku pun membeli racun serangga ini. And then when I go back, Dan ketika aku kembali, you called me. kamu manggil becakku. And then this is what happened. Dan inilah yang terjadi. And until the end of this man's life, the tricycle driver, Dan sampai akhir hidupnya daripada supir becak ini, saudara. he is not dead because of the poison. Dia pada akhirnya tidak mati karena minum racun serangga. He become one of our workers. Tetapi dia menjadi salah satu pengerja kita A di gereja very ini. faithful one. Seorang yang sangat setia. Amen. Amin. He finds salvation. Dia menemukan keselamatan jiwa. He finds Jesus Dia bertemu dengan Yesus because of one man karena ada satu orang that doing his calling, yang melakukan panggilan. become blessings to other people. Dia menjadi berkat bagi orang lain. But what interesting is, Tetapi apa yang menarik adalah when this man, our worker testify, ketika pengerja kita ini bersaksi, he said like this, dia berkata seperti ini. I never feel my life is so useful like this. Dia berkata, aku tidak pernah merasa hidupku itu begitu berguna seperti sekarang I ini. never feel my life is so full like this. Dia berkata, aku tidak pernah merasa hidupku itu begitu penuh rasanya seperti sekarang ini. I myself have problem, Karena aku sendiri punya masalah. but I can help somebody that with problem. Tapi ternyata aku bisa menolong orang lain yang punya masalah. I never feel my life is so full. Aku tidak pernah menyangka hidupku bisa sepenuh ini. Your life is, you can live your life to the fullness. Saudaraku, saudara bisa hidup. Hidup saudara itu bisa saudara hidupi sampai penuh. If you answer the calling of God. Ketika saudara menjawab panggilan Tuhan. Now listen to me. Sekarang perhatikan saudaraku. You don't need to become rich or become so big to this world. Saudara tidak perlu tunggu menjadi orang besar dulu, orang yang kaya raya terlebih dahulu. All you need is Satu-satunya yang saudara perlu adalah answer the calling of God. saudara jawab panggilan Tuhan itu. You know, I don't know who is Warren Buffett. Saudara, saya nggak tahu siapa Warren Buffett. Well, as an economics, I know who he is. He is a rich man. Sebagai seorang yang belajar ekonomi, saya tahu Warren Buffett itu adalah orang yang sangat kaya raya. Bill Gates, Saya tahu Bill Gates. a philanthropic, very rich man. Bill Gates ini adalah seorang filantropik, orang yang sangat kaya raya. But he got no meaning to me. Tetapi dia tidak memiliki arti bagi saya. They are big names of the world. Ada nama-nama besar di dunia, saudara. Donald Trump, Donald Trump,
but I have nothing to do with him. Tapi saya nggak ada urusan dengan dia. But I have maybe somebody that nobody knows. Tetapi saya punya orang-orang yang mungkin orang lain tidak ketahui. Like my wife over here. Seperti istri saya yang ada di sini. Like our worship leader, Mrs. Peggy. Seperti pemimpin pujian kita tadi, Kak Peggy. Like our multimedia leader, Sister Rina. Seperti pemimpin multimedia kita, Kak Rina. Well, for most of the people they are nobody. Bagi kebanyakan orang mungkin mereka bukan siapa-siapa. But as for me, Tapi bagi saya, when everybody leaves me, ketika semua orang meninggalkan saya, they are standing for me. mereka berdiri untuk saya. As for me, they are so meaningful. Bagi saya mereka itu begitu berarti. And God gave me somebody else. Dan Tuhan berikan kepada saya orang-orang lain lagi. There is a pastor that always being mocked by everybody. Ada seorang pendeta yang suka diejeki oleh orang lain. But he stand and then told me the word of God. Tetapi dia berdiri dan memberitahukan kepada saya firman Tuhan. Right at the time when I want to stop. Tepat di waktu di mana saya rasanya mau berhenti. If not because of him also, Kalau bukan karena dia juga, saudara, I won't stand here to preach for you. saya tidak akan berdiri di depan ini untuk berkhotbah bagi saudara. Maybe people mock him. Mungkin orang-orang mengejek engkau. Maybe people mock this pastor. Oh, mungkin orang-orang mengejek Pak Pendeta ini. But as for me, he is a very important person. Tetapi bagi saya dia adalah orang yang sangat penting. Why? Because he blessed me. Kenapa demikian? Karena dia memberkati saya. Why? What is important person for us? Apa? Kenapa seseorang bisa menjadi penting bagi kita? Because he is there at the time we need them the most. Karena dia ada di sana ketika saat-saat kita paling membutuhkan pertolongan. And for this, Dan, God called you. dan untuk inilah Tuhan panggil saudara. Because out there many people crying out. Karena di luar sana saudara ada banyak orang yang menjerit. You know why I'm speaking English right now? Saudara tahu kenapa saat ini Bapak Gembala berkhotbah dalam bahasa Inggris? It is just so stupid preaching English in Indonesia, in front of Indonesian, in Indonesian church and everything Indonesia, but I'm speaking English. Adalah sangat bodoh saudara berkhotbah dalam bahasa Inggris di satu gereja yang kebanyakan orang Indonesia, di negara Indonesia, di tempat yang pokoknya semuanya Indonesia. I almost quit. Saya hampir berhenti saudara. I tell you, I almost quit. It is not easy for me. Sungguh saudara, saya hampir berhenti. Gak mudah semuanya ini. Especially when the time of COVID comes. Terutama ketika masa COVID datang. It seems like it is all wasted. Seolah-olah rasanya semuanya itu sia-sia saja. But at that time, Tetapi pada saat itu, somebody direct message me ada seorang yang mengirimkan pesan kepada Bapak Gembala from Afghanistan, dari Afghanistan, from Saudi Arabia, dari Saudi Arabia, and said, dan berkata, we are so oppressed here, Pastor. kami sangat tertekan di sini Pak Pendeta. But the word of God you preach Tetapi firman Tuhan yang Bapak sampaikan strengthen us. menguatkan kami. And if today Dan kalau hari ini I struggle like this, saya berjuang untuk bisa seperti ini saudara. but only one people get blessed, Kalaupun hanya ada satu orang saja yang diberkati, I'm doing my calling. saya sudah melakukan panggilan Tuhan Oh dalam yeah, hidup last saya. week, come on. Last week people mocked me for it. Oh, minggu yang lalu ada orang mengejek saya karena itu. But hey, I'm still doing it. Tetapi hey, saya masih tetap mengerjakan panggilan ini. Because it is nothing about you. Karena ini nggak ada urusannya dengan engkau. It is me and God's calling with me. Ini adalah urusan saya dengan panggilan Tuhan saya. I'm still doing it. Saya masih mengerjakannya. I'm still running. Saya masih berlari-lari. Because over there people crying for help. Karena di luar sana saudara, orang-orang menangis meminta pertolongan. I'm here to help you. Saya di sini untuk menolong To engkau. pray for you. Untuk berdoa bagi saudara. I want to become blessings. Saya mau menjadi berkat. That is my calling. Itulah panggilan saya. And God called you for Dan that also. Tuhan
juga memanggil saudara untuk panggilan ini. Answer the calling. Mari jawablah panggilan Tuhan. Let us all stand. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. Hallelujah. Haleluya. Lord Jesus, Tuhan Yesus, we receive your message. kami terima firman-Mu. We receive your word. Kami terima perkataan-Mu. In the mighty name of Jesus, Di dalam nama Tuhan we Yesus, receive your grace. kami terima kasih The karunia-Mu. grace that call us into salvation, Kasih karunia yang memanggil kami ke dalam keselamatan but jiwa. also inside of it, Tetapi di dalamnya juga we terkandung. receive the grace of God Kami menerima kasih karunia Tuhan that call us into your purpose. yang memanggil kami masuk dalam Your tujuan purpose Tuhan. to build your kingdom. Tujuan Tuhan adalah untuk membangun Your kerajaan purpose to sorga. save other people. Tujuan Tuhan adalah untuk menyelamatkan orang lain juga. We say yes to your purpose. Kami menjawab ya terhadap tujuan We are Tuhan. running our race. Kami berlari-lari dalam pertandingan kami. Though right now we know many obstacles, Meski hari ini kami tahu akan ada banyak-banyak rintangan. we are not stopping. Kami tidak berhenti. We are not going to be disappointed. Kami tidak akan kecewa. We are not going to stop. Kami tidak akan berhenti Because in berlari. front of us, Karena di hadapan there kami shall be the glory of God. akan ada kemuliaan There Tuhan. shall be greater things to come. Akan ada perkara-perkara yang lebih besar lagi. Let your church answer the calling of you. Tuhan, biarlah gerejamu menjawab panggilanmu. I pray in the mighty name of Jesus. Hambamu berdoa di dalam nama Tuhan This is the Yesus. church that answer the calling of God. Inilah gereja yang menjawab panggilan Tuhan. We are the church that work out the calling of God in our Kami life. adalah gereja yang mengerjakan panggilan Tuhan dalam We hidup are the kami. church that equipped by God Kami adalah gereja yang diperlengkapi oleh with Tuhan power and authority, dengan kuasa dan otoritas. filled by the grace of God, Dipenuhkan dengan kasih karunia Tuhan ready to become blessings to other people, dan siap untuk menjadi berkat bagi orang lain lagi. ready to wipe off their tears. Siap untuk menghapus air mata mereka. We are the witness, Kami adalah saksinya. and we are the witness of Jesus Christ. Dan kami adalah saksi Yesus Kristus. We have seen the goodness of God in our life, Kami sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. and we want other people to experience it also. Dan kami juga mau orang lain memiliki pengalaman seperti yang kami Let your miliki. grace fall into all of us, O Lord. Kiranya kasih karunia Tuhan turun atas kami Let semuanya. us answer your calling. Biarlah kami menjawab panggilan Let Tuhan. us bring soul to you Biarlah kami membawa jiwa-jiwa bagimu to be saved, untuk diselamatkan, to be baptized, untuk to dibaptiskan, become disciples, untuk menjadi murid-murid Tuhan. and let us live our life to the fullness. Dan biarlah kami menjalani hidup kami sepenuhnya. Let us have a full life Dan biarlah kami memiliki hidup yang penuh in the mighty name of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Receive it in the mighty name of Jesus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Brother and sister, in the mighty name of Jesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Today, if you want to receive Jesus Christ as your personal Savior, Hari ini kalau saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara. if you know that you are a sinner, Kalau saudara mengetahui saudara adalah orang yang berdosa. and you are certain that you are going to hell, Dan saudara yakin penuh kalau saudara akan masuk neraka. Jesus can change that. Yesus bisa The mengubahkan. grace of God can change that. Kasih karunia Tuhan bisa He mengubahkannya. did it all for us. Dia sudah melakukan semuanya untuk kita. And all that we need to do Dan satu-satunya yang perlu kita kerjakan is to adalah humble our heart untuk merendahkan hati kita. and ask Him to come to our life. Dan meminta Tuhan masuk dalam hidup If kita. you will do that, Kalau saudara mau melakukan, we encourage you by praying with you. kami mau mendukung saudara dengan berdoa bersama dengan saudara. Not only for you, but with you. Tidak hanya berdoa untuk engkau, tetapi berdoa bersama-sama. So let us pray together. Jadi mari kita berdoa Let us bersama. unite our heart. Mari satukan hati kita.
Because the Bible said, Karena Alkitab berkata, 2 or 3 gathered together, unite their heart, God is in the middle of them. 2-3 orang berdoa bersehati, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Let us open our heart, Mari kita buka hati kita. lift up our hands. Angkatlah tangan Please kita. pray this prayer. Mari ikutlah doa ini. Say it after my interpreter. Ikutlah doa ini setelah diterjemahkan. In the mighty name of Jesus, say it. Di dalam nama Tuhan Yesus katakanlah, Lord Jesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, I do need you. saya butuh Engkau. saya butuh Engkau. I do believe in you. Saya percaya kepadamu. Saya percaya kepadamu. Please come to my heart. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Forgive me my sin. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Wash me with your blood. Hapuskanlah dengan darah-Mu. Hapuskanlah dengan darah-Mu. Make me your children. Jadikanlah saya anak-anak Tuhan. Jadikanlah saya anak-anak Tuhan. Born again by the Holy Spirit. Lahir baru oleh Roh Kudus. Lahir baru oleh Roh Kudus. I will follow you for the rest of my life. Saya akan ikut Engkau seumur hidup saya. Saya akan ikut Engkau seumur hidup saya. Should I fall, my Lord, Apabila saya jatuh ya Tuhan, Apabila saya jatuh ya Tuhan, reach out to me. jangkaulah saya kembali. jangkaulah saya kembali. I will reach out to you Saya akan menjangkau Engkau juga. Saya akan menjangkau Engkau juga. and running towards my calling. Dan berlari-lari menuju panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan berlari-lari menuju panggilan Tuhan dalam hidup saya. This is my prayer. Inilah doa saya ya Tuhan. Inilah doa saya Tuhan. In the mighty name of Jesus I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. In the mighty name of Jesus I am born again. Dan di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah lahir baru. Dan di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah lahir baru. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.